di mana kelompok kami akan membahas tentang kinetika reaksi. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada perkenalkan, nama saya Tunasya Alfiansyah. Perkenalkan, nama saya Desa Samapia. Perkenalkan, nama saya Sigurwan. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayatullah. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Saudara Rizky. Pertama, pengertian kinetika reaksi. Kinetika kimia adalah ilmu yang membahas laju atau kecepatan dan mekanisme reaksi. Laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi atau tekanan zat yang bereaksi. Reaksi diklasifikasikan berdasarkan jumlah molekul yang bereaksi. Yang pertama, unimolekular. Satu molekul, contohnya N2O3 menjadi N2O4 plus 1/2 02. Secara keseluruhan, reaksi ini adalah reaksi dekomposisi unimolekular di mana satu molekul N2O5 terurai menjadi N2O4 dan O2. Selanjutnya, bimolekular. Dua molekul, contohnya 2HI menjadi H2 plus I2. Ini adalah reaksi keseimbangan di mana hidrogen iodida atau Hi terurai menjadi gas hidrogen atau H2 dan iodin I2. Yang ketiga, termolekular. 3 molekul, contohnya 2NO plus O2 sama dengan 2NO2. Ini adalah reaksi pembentukan nitrogen dioksida atau NO2 dari nitrogen monoksida NO dan oksigen O2. Terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Taufik. Definisi laju reaksi. Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Satuan laju reaksi adalah m/s molar per detik. Dinyatakan dengan rumus laju reaksi sama dengan min segitiga A per segitiga T. Min segitiga A yaitu perubahan konsentrasi zat A atau reaktan. Segitiga yang artinya delta. Atau laju reaksi sama dengan plus segitiga B sama per segitiga T. Keterangan tanda negatif menunjukkan pengurangan konsentrasi reaktan. Tanda positif menunjukkan peningkatan konsentrasi produk. Terima kasih kepada Saudara Taufik yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Selanjutnya, definisi order reaksi. Order reaksi adalah banyaknya faktor konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Penentuan order reaksi tidak dapat diturunkan dari persamaan reaksi, tetapi hanya dapat ditentukan berdasarkan percobaan. Suatu reaksi yang diturunkan secara eksperimen dinyatakan dengan rumus kecepatan reaksi. Yang pertama, V sama dengan K A kali M B kali N, di mana A konsentrasi zat A dalam mol per liter, kalau B konsentrasi zat B dalam mol per liter, kalau K tetapan laju reaksi. Kemudian P sama dengan laju reaksi keseluruhan. Kemudian K sama dengan konstanta laju reaksi. Yang terakhir M dan N sama dengan order reaksi terhadap masing-masing zat. Terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Deisanda. Selanjutnya ada jenis-jenis order reaksi. Yang pertama, reaksi order nol. Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai order nol jika besarnya laju reaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Yang kedua, reaksi order 1. Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai order 1 apabila besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Yang ketiga, reaksi order 2. Suatu reaksi dikatakan mempunyai order 2 apabila besar laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, sifat dasar reaksi. Sifat reaksi setiap zat memiliki reaktivitas berbeda. Misalnya hidrogen dan fluorin bereaksi cepat membentuk HF, sementara hidrogen dan oksigen bereaksi lebih lambat membentuk air. Yang kedua, temperatur.
Kenaikan suhu meningkat energi kinetik molekul menyebabkan tumbukan lebih sering dan reaksi lebih cepat. Yang ketiga, penambahan katalis. Katalis menurunkan energi aktivitas reaksi sehingga reaksi berlangsungan lebih cepat. Keempat, ada konsentrasi. Konsentrasi reaksi yang lebih tinggi meningkatkan peluang tumbukan antar partikel mempercepat reaksi. Terima kasih kepada Saudari Dewi Sanda yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang kelima yang akan disampaikan oleh Saudari Ratu. Selanjutnya yaitu pengaruh suhu terhadap ketetapan kecepatan degradasi hukum Arrhenius. Yang pertama ada peningkatan kecepatan reaksi. Selain dengan memperbesar konsentrasi zat-zat yang bereaksi, dapat pula dengan menaikkan suhu reaksi. Hal ini dikarenakan dengan adanya kenaikan suhu, energi kinetik dari molekul-molekul yang bereaksi akan bertambah. Dengan demikian, molekul-molekul tersebut akan bergerak dengan kecepatan lebih tinggi, sehingga akan memperbesar jumlah tabrakan tiap suatu waktu yang mengakibatkan reaksi berjalan lebih cepat. Secara matematik, pengaruh suhu terhadap tetapan kecepatan reaksi diberikan oleh suatu ungkapan empirik yang dikenal sebagai K sama dengan AE EIRT dengan K tetapan kecepatan reaksi, A sama dengan suatu tetapan, E energi pengaktifan reaksi, R sama dengan tetapan gas, T suhu mutlak atau K. Namun faktor A dapat dihilangkan dengan mengubah persamaan ke bentuk logaritmik sebagai berikut. Contohnya, Terima kasih kepada Saudari Ratu yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya, penentuan kadaluarsa obat, yaitu waktu kadaluarsa obat adalah periode di mana konsentrasi obat berkurang hingga 90% dari awalnya. Waktu paruh menunjukkan waktu yang diperlukan agar obat terurai menjadi setengah dari konsentrasi semula. Metode uji stabilitas obat yaitu yang pertama penyimpanan pada 25 derajat Celcius diuji pada bulan ketiga 5, 12, 24, 36, dan 48. Yang kedua, penyimpanan pada 30 derajat Celcius diuji pada bulan ketiga 6, 12, 18, 24, 36, dan 48. Ketiga, uji dipercepat pada 40 derajat Celcius dengan kelembaban 75% RH diuji pada bulan ke-0, 1, 2, 3, dan 6. Obat yang sudah melewati masa kadaluarsa bisa menjadi kurang efektif atau bahkan beracun yang dapat menyebabkan medication error dan detergent drug error dalam penggunaan obat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari materi yang kita bahas yaitu kinetika kimia adalah suatu ilmu yang membahas tentang laju kecepatan dan mekanisme reaksi. Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Order reaksi adalah banyaknya faktor konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Penentuan order reaksi tidak dapat diturunkan dari persamaan reaksi tetapi hanya dapat ditentukan berdasarkan percobaan. Suhu akan mempengaruhi volume campuran yang bereaksi dengan tatapan kecepatan reaksi atau K. Pengaruh terhadap tetapan kecepatan reaksi relatif cukup besar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kita masih tahap pembelajaran. Saya Fitri Akmalillah dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.